Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep hierarki Chomsky dan notasi bahasa. Kelompok kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan Rizky Ferdianto. Saya dengan NIM 46114048. Terus Sabina Bibi Rahmawati yaitu terus NIM-nya 46114031 dan juga Abdillah Asmi NIM-nya 46114020. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Asmi, saudara Asmi. Oke, yang pertama adalah konsep dan tata bahasa. Tata bahasa atau grammar di sini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol terminal, simbol awal, yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Konsep dan notasi bahasa. Aturan produksi adalah pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Lalu ada sintaks dan semantik. Sintaks adalah suatu aturan yang memberitahu apakah suatu kalimat atau string tersebut valid dalam program atau tidak. Sedangkan semantik adalah aturan-aturan yang memberikan arti kepada program. Next. Nah, seorang ahli yang bernama Noam Chomsky menggolongkan tingkat bahasa menjadi 4 tingkat yang bisa disebut juga dengan hierarki Chomsky. Tingkatnya ini bisa dibagikan menjadi tipe 0, 1, tipe 2, dan tipe 3. Di mana tipe 0 itu adalah natural language, tipe 1 adalah context sensitive language, tipe 2 adalah context free language, dan tipe 3 adalah regular language. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Kemudian ada aturan produksi. Yang pertama ada tipe 0 atau unrestricted. Tidak ada batasan pada aturan produksi. Bahasa ini termasuk dalam tata bahasa tipe 0, di mana tidak ada batasan pada aturan produksinya. Bahasa tipe 0 ini terdapat pada mesin Turing. Contoh dari tata bahasa natural language ini adalah A besar, B kecil, C kecil, memproduksi D besar, E kecil. Kemudian yang kedua, ada tipe kedua atau konteks sensitif. Konteks sensitif ini merupakan bahasa tingkat pertama yang dimana panjang string di ruas kiri kurang dari sama dengan panjang ruas kanan. Biasanya terdapat pada linear bound automata. Contoh dari bahasa tingkat pertama ini ada A besar, B kecil, memproduksi D besar, E kecil, F besar. Kemudian yang kedua ada C besar, D besar, memproduksi E kecil, F besar. Kemudian ada tipe yang kedua, atau konteks free grammar. Ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Contohnya, B besar memproduksi C besar, D besar, E kecil, F besar, D kecil. Kemudian ada D besar memproduksi B besar, C kecil, D besar, E kecil. Kemudian ada tipe yang ketiga atau regular. Bahasa tingkat ketiga ini biasanya terdapat pada FSA yang meliputi DFA dan NFA. Ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Contohnya, A besar memproduksi E kecil, A besar memproduksi E kecil, F kecil, G kecil, A besar memproduksi E kecil, F kecil, G kecil, H besar, kemudian ada C besar memproduksi D besar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Diagram state ini merupakan salah satu ilustrasi yang dimana dengan yang diharapkan. Dengan demikian digunakan suatu gambar untuk mengerti apa bahasa yang dibuat. Diagram pada ini berfungsi untuk mencapai
token dalam melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Token itu sendiri merupakan simbol terminal pada teori bahasa. Terus lalu ada diagram sintaks. Diagram sintaks sendiri adalah alat bantu dalam pembentukan sintaksis atau analisis sintaksis. Notasi yang terdapat pada diagram sintaks yaitu lingkaran sebagai lambang simbol terminal, lalu persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal. Biasanya diagram sintaks ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari notasi suatu BNF. Lalu untuk notasi BNF-nya sendiri. BNF adalah metabahasa yang digunakan menggambarkan metabahasa dari bentuk nama. BNF juga merupakan notasi untuk bahasa bebas konteks. Selain itu juga, notasi BNF telah banyak dipakai untuk melakukan definisi formal pada bahasa pembohongan. Lalu untuk notasi BNF sendiri, ada aturan produksi yang bisa dinyatakan dengan notasi BNF. BNF menggunakan abstraksi untuk struktur sintaks, yang pertama simbol pertama itu sama identik dengan simbol memproduksi. Lalu simbol yang kedua itu sama dengan atau lalu simbol yang ketiga adalah pengapit simbol non-terminal. Lalu simbol yang keempat yaitu pengulangan dari 0 sampai n kali. Misalkan aturan produksi SPB itu E memproduksi T dengan nilai mutlak T plus T, lalu T kurangi S. Lalu menjadikan T memproduksi A. Terus notasi BNF-nya adalah E sama dengan sama identik, maksudnya definisi yaitu dari pengapit simbol T, lalu dengan nilai mutlak pengapit simbol non-terminal T ditambah pengapit simbol non-terminal E, lalu pengapit simbol non-terminal T dikurangi pengapit simbol non-terminal E. Lalu T sendiri menjadi definisinya A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.